malu sih sebenarnya. Ternyata bukan Islam yang bikin yang jadi pelaku, tapi Islam yang disalahkan, yang dijadikan korban. His heritage is from is Rwanda, which is a majority Christian country. So it's got absolutely fuck all to do with Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kisah HMC ya, kisah-kisah yang menginspirasi dan menguatkan iman. Berita duka kita terima dari saudara-saudara muslim kita yang ada di Inggris, teman-teman. Umat muslim yang ada di Inggris menjadi target, menjadi korban dari demo kebencian yang dilakukan oleh warga, oleh massa yang salah alamat, teman-teman. Di mana masjid itu menjadi sasaran amukan warga, dan juga saudara-saudara muslim kita itu jadi korban juga, teman-teman. Bahkan ya, kalau ada muka-muka Asia, terutama yang Indonesia, terus muka-muka orang Timur Tengah, itu siap-siap bisa dipukulin di tengah jalan untuk kondisi saat ini. Karena memang di Inggris sedang panas-panasnya. Kok bisa? Ya, kok bisa panas gitu? Ya tentu saja karena ada satu kejadian di mana terjadi pembunuhan, penusukan oleh seorang remaja yang bernama Alex Ruda Kubana terhadap 3 orang gadis kecil, ya, masih kecil-kecil yang jadi korban, masih di bawah umur 10 tahun, dan banyak lagi orang-orang yang jadi korban dari penusukan tersebut. Karena Alex Ruda Kubana ini wajahnya kulit hitam, tiba-tiba ada sekelompok ya yang namanya English Defense League ya, English Defense League atau IDL. Ini adalah kelompok ekstremis anti-Islam yang ada di Inggris, dan mereka langsung mempropagandakan, menyebarkan berita bohong bahwa pelaku tersebut beragama Islam, imigran yang beragama Islam. Padahal pelakunya itu beragama non-muslim, teman-teman. Bahkan mamanya itu juga tergabung di gereja. Mamanya Alex Ruda Kubana ini aktif di gereja. Jadi aneh sekali, dari seorang pelaku seperti ini tiba-tiba Islam yang jadi korban. Sadis, teman-teman ya. Jadi ini cukup menyedihkan. Kalau muslim jadi minoritas, dia ditindas. Kita bisa lihat di Amerika juga sama, di Australia, di Eropa ya. Umat muslim kalau minoritas itu ditindas. Tapi kalau umat muslim mayoritas, teman-teman, dia dizolimi. Dizolimi oleh kekuasaan yang dipegang oleh orang-orang kafir. Jadi serba salah kita kadang-kadang. Dan jujur saya sampai sekarang masih bingung gitu ya. Jadi mayoritas pun susah. Kita lihat umat muslim di Indonesia mayoritas. Dikit-dikit suruh mengalah. Udahlah, ngalah aja lah sama yang kecil, kasihan mereka. Jadi kalau yang kecil nggak punya izin boleh. Yang besar, contoh umat muslim nih, mau bangun masjid, mau bangun ponpes, udah punya izin, itu kadang-kadang bisa diserang. Kadang-kadang bisa disuruh jangan bangun. Bayangkan. Terus kalau yang kecil, teman-teman, melakukan penistaan kepada agama Islam, contoh yang dilakukan Sofiatul, Ki Ahmad, Lidara, dan sebagainya. Umat muslim disuruh sabar, udahlah, ngalah, mereka kecil, kasihan. Nggak mungkin ditangkap. Kasihan mereka, kalau ditangkap nanti kesannya yang besar menindas. Ini info A1, teman-teman. Ya, dari pusat bilangnya gitu. Nanti kalau mereka ditangkap, nanti terkesan yang minoritas doang yang ditangkap gitu. Loh, padahal mereka pelakunya, mau gimana gitu? Mau gimana? Kan aneh gitu, hanya karena mereka kecil, udahlah kasihan. Tapi umat muslim kalau jadi minoritas, di luar, wah lebih parah lagi, teman-teman.
bisa kena sasaran amuk massa, bisa kena hukum yang tidak adil. Ya, jadi serba salah kita sekarang. Saya kadang-kadang, aduh, mau ngangkat berita ini juga berita sedih pula gitu kan. Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tria Ponde. Kali ini kita mau ke Southport. Jadi viral banget di berita. Viralnya bukan berita bagus ya. Sebenarnya vlog kali ini bukan vlog yang excited, tapi saya mau memperlihatkan ke kalian bagi yang sudah menonton berita, baik itu dimanapun kalian berada, bahwa ada kejadian di Southport, yaitu suatu tempat di Inggris, nggak jauh dari tempat saya tinggal, masih satu provinsi, sekitar setengah jam dari rumah saya, masih provinsi Merseyside yang beribu kota Liverpool. Kejadian di mana seseorang membunuh dan mencoba untuk membunuh yang lainnya. 3 korban, only 3 victims, isn't it, killed. About another 8 is a victim as well, injured. Ya, 3 anak-anak. Nah, itu yang menyedihkan sekali. Itu adalah salah satu kejelekan di Inggris ini. Suatu hal yang unexpected, yang sangat brutal di sini. Orang nggak segan-segan membunuh. Saya mau memperlihatkan bagaimana the real Inggris. Mungkin kita tahu orang bule atau dimanapun kita mikirnya open minded, terus negaranya udah maju, bagaimana pemerintahan segala macam. There is nothing is perfect, nggak ada yang sempurna dimanapun. Jadi kita menuju ke sana. Saya memperlihatkan ke kalian karena sayangnya saya sebagai minoritas di sini. Ya, kalau saya udah imigran, udah saya ini muslim, nah masjid yang jadi korban di tempat itu karena salah informasi di sosial media. Nah sekarang ini pemerintah Inggris lagi melaporkan sosial media, menegur sosial media dimanapun guys. Jadi kita itu yang harus pintar, memang harus pintar zaman sekarang ini. Hidup memang harus pintar. Apapun yang kita lakukan, nggak bisa kita yang sekedar terima aja informasi atau segala macam. Harus otak ini semakin lama, dunia ini harus semakin jalan, semakin diasah. Ini gara-gara sosial media, walaupun sebenarnya bukan hanya karena sosial media aja, walaupun mereka udah tahu sebenarnya bukan orang Islam yang melakukan, tapi mereka ingin hal itu dilakukan oleh orang Islam. You know what I mean? Padahal sebelum mereka menyerang ini, riot ini, kita nggak bisa menyalahin orang ini panas, bergemuruh untuk bikin masalah atau bikin onar atau bikin pembalasan. Tapi motifnya salah, mereka salah sasaran. Nah, mereka mikir orang Islam lah yang melakukan karena Islam teroris menurut masih banyak orang di sini. Dan ya, jadi masjid menjadi korbannya. Nah sekarang ini kita mau melihat lokasinya dan kita akan bahas apa motifnya, siapa orangnya, bagaimana pemerintah di sini deal dengan keadaan seperti itu, apa yang akan mereka lakukan. So kita ini lagi dalam perjalanan ke Southport bersama Pak D yang seorang Muslim juga yang mualaf sudah 1 tahun. Bagi yang belum tahu, yang pastinya para penonton saya udah tahu. So kita akan lihat faktanya. Guys, kita sekarang sudah berada di Southport, di town centernya bareng Pak D. Saya memperlihatkan sedikit ke kalian bentuk dari town centernya. Saya lumayan hati-hati juga ke sini. Ada rasa hati-hatinya yang dulunya nggak ada masalah, sekarang saya agak hati-hati. Kenapa saya nggak langsung pas kejadian ke sini? Karena ya bahaya banget. Ada beberapa orang kulit hitam jalan kaki ditonjok sama orang kulit putih lokal di Inggris. Kalau nggak salah itu kejadiannya di Manchester atau di mana. Jadi memang hampir banyak spot-spot di kota-kota di Inggris sekarang ini lagi
ya, lagi membludak, maksudnya lagi panas-panas keadaan sekarang ini. Bukan panas matahari ya, hati orang lagi panas-panas karena kejadian itu. Dan satu yang berbuat, semuanya yang kena. Tapi ironiknya, ada aja yang dituduh. Kita akan bahas lebih detail nanti gimana awal kejadiannya, apa dari motifnya kejadian tersebut, dan bagaimana juga reaksi orang sini. Oke. Nah ini nih town center dari Southport. Southport juga terkenal sedikit rough, maksudnya sedikit agak kasar di sini. Sedikit banyak kriminalnya juga di sini. Ya, Jangan takut. lumayan takut guys, karena ini nggak ada orang yang berkulit non-white, yang nggak putih di luar sekarang. Semuanya orang putih aja kelihatan di sini. Dan wajah orang lihat ke saya itu agak panjang. Untuk ada Pak D yang sebenarnya saya takut bener. Ini daerahnya menuju ke masjid, kita bakal lihat. Tarik nafas. Don't be so dramatic. I never feel like this in England, you know, but this is really a serious problem. Karena belum mereda kan, oke? Padam lihat-lihat. Kayak kita cerita sambil kita jalan. Jadi guys, sambil kalian melihat pemandangan, kita menuju ke masjid, saya cerita. Ya, orang-orang nggak tahu alasan kenapa tragedi ini terjadi. Ini horor banget tragedinya. Jadi dengan melihat sosial media akhirnya banyak demonstrasi yang sangat brutal juga membalas. So, jadi ada anak yang pakai jaket, terus nampak di CCTV, terus datang ke tempat kelas Taylor Swift Dance, sebuah klub tari, yoga dan lain-lain, di mana anak-anak lagi belajar nari. Itu. Dan tiba-tiba cowok ini umurnya 17 tahun dan dia lari ke kerumunan anak-anak, masuk ke dalam ruangan itu, terus nyari anak yang jadi target dia. Tapi banyak yang melerai dia. Ini pakai pisau dapur yang sangat tajam. Banyak yang mencoba mengatasi, tapi yang ngatasi malahan semakin menggila dia itu. Ditusuk kayak merembas semak belukar gitu, zerat. Akhirnya ada 2 anak di depan langsung ditusuk juga, dan 2 anak itu meninggal. Kemudian ada lagi, kemudian ada blasteran yang posturnya sangat gym body gitu, sangat kekar, lumayan bagus, anak fitness gitu, 2 orang. Nah, dia mendengar teriakan dari seorang ibu-ibu. Kemudian dia berhenti, dia lihat ibu-ibu itu bilang masuk ke dalam itu ada orang yang mau menusuk anak-anak gitu. Nah, yang cowok nge-gym ini kebetulan dia itu blasteran antara kulit hitam dan kulit putih, jadi mix dia ini, dan dia berhasil mengatasi atau menghalau ini cowok yang lagi nusuk anak-anak brutal. Ntar guys, ada polisi nih lagi patrol. Ya. Oke. Jadi berhasil anak yang nge-gym ini, seblasteran ini memberhentikan aksi brutal dari cowok yang pakai jaket yang mau membunuh ini. Dan akhirnya dia kabur. Tapi polisi datang
Kemudian di hari yang bersamaan sekitar beberapa jam, yang pelaku pembunuh ini ketangkap. Nah, habis itu berita beredar. Ya pastilah ya, dikabarkan 3 anak kecil meninggal, belum lagi yang injured, tertusuk parah di rumah sakit. Begitupun orang dewasa yang mencoba mengatasi agar si pelaku ini tidak menusuk anak-anak. Dan akhirnya yang dewasa pun juga tumbang kena tusuk. Ada sekitar 8 korban, 3 meninggal yang masih berumur di bawah 10 tahun. Sampai-sampai Taylor Swift, penyanyi terkenal Amerika itu, Aku, yes. bikin story mengucapkan rasa berlangsungkawanya. Nah, belum selesai. Jadi ini terjadinya di Southport ini. Ada di sini yang namanya organisasi EDL ya, English Defence League. English Defence League. Sorry. There's the mosque there. Ya, Outside. English Defence League. Nah, itu adalah kayak apa? Organisasi teror yang nggak suka dengan orang imigran. Jadi mereka lah yang membakar-bakar, yang menggobar-gobar info-info seperti itu. Mereka menunggu-nunggu info kejadian ini, dan akhirnya mereka yang membawa rombongan untuk demonstrasi secara brutal. Dan ini kita udah mau nyampe. Dan salah satunya yang mereka target, yang beredar di sosial media, yaitu orang Islam, karena ini ditergolongkan oleh rakyat sini ya adalah teroris. Nah, mereka langsung menjat kalau teroris itu adalah Islam, dan akhirnya mereka pergi ke masjid dan mencoba membakar masjid gitu. Termasuk imigran yang lainnya jadi terancam. Nah, di sini nih, Wakal. I just finished prayer time, that's why. Nah, ini dijaga ketat sekarang. Nah, kenapa Islam jadi target? Karena info yang beredar itu tadi. Karena kebencian dari IDL ini terhadap imigran, termasuk Islamofobia. Gitu. Polisi tidak memberikan statement, tidak memberikan identitas pelaku, walaupun sudah tertangkap, tapi tidak memberikan identitas pelaku karena si pelaku ternyata di bawah umur 18 tahun. Jadi publik di sini nunggu-nunggu siapa ini sebenarnya gitu. Banyak yang berdoa mudah-mudahan berkulit putih biar nggak terjadi ini kan, nggak terjadi diskriminasi atau apa kayak gitu. Dan ternyata ntar kita harus iniin, matiin kamera. Nah, ini masjidnya guys. Kita harus hati-hati ini. Oh sorry. Oh this one ya. Ini tembok. This the building straight away. Agak takut juga. Banyak polisi nih. I think something's happened. Hah? Something's happened. Again. Masih kawasan polisi. Where you going? I'm stuck in the car. I want to see the mosque. Wanna go in? No, it's not allowed. Ini polisi. Alright, ya. Gak apa-apa, memang udah banyak wartawan kesini sih. Where you going? We stand there. So I can explain more. Nah, itu masjidnya. Pas di pojok, tapi alhamdulillah diamankan oleh polisi. Dan kayaknya karena pelaku, oke,
sebelum kita masuk siapa pelakunya, biodatanya segala macam. Nah, jadi seperti saya sambung lagi, saya mau nyambung ceritanya lagi bahwa karena polisi tidak bisa menginformasikan siapa pelakunya, akhirnya yang namanya yang saya bilang organisasi pembenci imigran, pembenci Islam, mereka langsung menuju dan menggerakkan massa untuk datang ke sini nih. Ini kejadiannya di sini. Jadi tidak hanya di sini aja, di Manchester bergejolak, di Liverpool, di Masjid Quliyam juga bergejolak, hampir di banyaklah di titik-titik kota di Inggris ini bergejolak. Akhirnya keputusan dari hakim untuk memberikan datanya, karena kalau tidak diberikan, ini membuktikan bahwa masih banyak sekali orang lokal Inggris itu masih Islamofobia atau masih benci dengan masih rasis lah intinya. Walaupun si pelaku ternyata di bawah umur 18 tahun, akhirnya polisi memberikan inisial dan datanya ternyata bukan orang Islam. Malu sih sebenarnya, ternyata bukan Islam yang bikin yang jadi pelaku, tapi Islam yang disalahkan, yang dijadikan korban. Gitu guys. Alhamdulillah, saya nggak alhamdulillah dengan kejadian ini, tapi alhamdulillah Islam terselamatkan. Kalau nggak, kalian pasti nggak kebayangkan bagaimana nasib kami orang Islam di sini. Pasti. Nah, kita mau cerita nanti bagaimana ininya kejadian setelah itu. Sampai go, Mr. Carl. Ya, inilah bentuk dari situasi masjid yang jadi korban karena tragedi di hari Senin kemarin di Saupo. Oke. Nah, ya jadi polisi sudah memberikan datanya bahwa yang melakukan adalah ternyata memang imigran. Jadi imigran belum selamat di sini dan dia itu masih di bawah umur. 1 minggu lagi dia bakal jadi berumur 18 tahun. 1 minggu lagi, dan hakim untuk mengatasi gejolak kebencian terhadap beberapa kelompok, termasuk itu imigran, termasuk itu Islam, dan hakim membreak the law, ya, memberikan suatu keputusan yang pengecualian, harus ini diinginkan, harus dikasih tahu publik, kalau enggak hampir seluruh Inggris ini bakal ambiar, bakal guncang gitu. Ya, berita sedih, mau gimana gitu. Ya, teman-teman bisa baca, demo anti-Muslim ancam Inggris. Polisi berjaga di masjid-masjid. Ya, jadi yang jadi korban serangan itu masjid. Dilempar batu, mau dibakar, dan sebagainya. Sehingga harus diamankan oleh pihak kepolisian. Polisi di Inggris telah didesak untuk meningkatkan patroli di sekitar masjid dan tempat penampungan pencari suaka, menyusul rencana setidaknya 19 aksi unjuk rasa sayap kanan di berbagai kota. Unjuk rasa ini menyebar dari Stockport ke London, Hartlepool, Manchester, dan Aldershot setelah insiden penikaman yang mengerikan di klub hiburan anak-anak pada Senin, 29 Juli 2024. Para pemimpin komunitas menyatakan kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya kerusuhan lebih lanjut. Ya, jadi sudah terjadi kerusuhan, tetapi ada kekhawatiran kerusuhan lebih lanjut lagi setelah masjid dan tempat penampungan pencari suaka menjadi sasaran kelompok agitator yang mengintimidasi. Kerusuhan ini dimulai setelah informasi keliru menyebar luas secara online mengenai identitas dan motif tersangka dalam pembunuhan di Southport yang diidentifikasikan sebagai Alex Ruda Kubana, remaja 17 tahun asal Cardiff dengan orang tua asal Rwanda. Hakim Andrew Menari Kise memutuskan bahwa nama Ruda Kubana harus dilaporkan untuk mencegah penyebaran disinformasi. Ruda Kubana dijadwalkan kembali ke pengadilan pada Oktober dengan tuduhan pembunuhan terhadap Alice da Silva Aguilar, 9 tahun, Elsie Dot Stancombe, 7 tahun, dan Bebe King, 6 tahun, serta percobaan pembunuhan terhadap 10 orang lainnya. Masjid di Southport dan Hartlepool
diserang oleh perusuh pada hari Selasa dan Rabu setelah rumor online yang tidak berdasar bahwa tersangka adalah Muslim. Di Manchester dan Aldershot, akomodasi pencari suaka menjadi target demonstran dengan membawa poster bertulisan deport mereka, jangan dukung mereka, dan tidak ada apartemen untuk orang ilegal. Di London, para demonstran melemparkan suar dan kaleng sambil meneriakkan "Rule Britania, selamatkan anak-anak kami," dan slogan pemerintah konservatif sebelumnya, "Hentikan perahu." Masjid Security, perusahaan yang memberikan saran perlindungan kepada pemimpin agama, melaporkan telah menerima lebih dari 100 permintaan bantuan dari masjid dalam beberapa hari terakhir. Saukat Warak, direktur perusahaan tersebut, menyebutkan bahwa rekomendasi keamanan online mereka telah diunduh ratusan kali karena narasi anti-muslim yang keliru setelah pembunuhan di Southport. Terdapat juga laporan bahwa beberapa masjid membatalkan acara akhir pekan ini karena kekhawatiran keamanan. The Guardian mencatat setidaknya ada 19 aksi unjuk rasa sayap kanan yang direncanakan dalam beberapa hari mendatang di kota-kota seluruh Inggris. Banyak acara berlangsung di bawah slogan "Cukup sudah" dan "Lindungi anak-anak kami" yang sama dengan slogan demonstran di luar Downing Street pada Rabu malam. Lebih dari 110 orang ditangkap setelah bentrokan dengan polisi. Demonstrasi tandingan dijadwalkan berlangsung di Manchester dan Liverpool di tengah kekhawatiran bahwa kelompok anti-migran merasa terdorong oleh kerusuhan yang dipicu oleh pembunuhan di Southport. Ya, jadi ini cukup panjang, teman-teman silakan cek beritanya ya. Dan ini adalah pelakunya. Ya, siapa pelaku penusukan yang picu aksi anti-Islam Inggris. Akhirnya dibongkar juga identitasnya oleh hakim. Sebelumnya disimpan karena masih di bawah umur, tetapi karena kondisi yang memprihatinkan, terpaksa diberitahukan oleh hakim bahwa dia bukan Muslim. Minimal bisa meredam. Gara-gara banyak ya Polycarpus yang sembarangan membuat berita, sembarangan menyampaikan info bahwa pelakunya Muslim, sehingga banyak orang-orang Inggris yang marah. Nah, jadi pelakunya ini Polycarpus, teman-teman. Mirip sama Polycarpus yang ada di Indonesia. Kerjanya buat berita bohong. Kerjanya memprovokasi. Kerjanya menyebarkan berita hoax. Supaya apa? Supaya kita diadu domba. Kita ingat bagaimana saat sebuah gereja di Toraja terbakar, tiba-tiba umat Muslim dituduh, itu pelakunya Muslim setan. Tidak senang dengan ibadah, kurang hajar mereka. Wah, penontonnya langsung ngamuk. Saya ingat sekali itu. Penontonnya langsung marah karena mendengar ada gereja terbakar. Besoknya kepolisian baru rilis. Ternyata pelakunya jemaat sendiri. Nggak ada ucapan permintaan maaf. Yang ada cuman amen, itu pun karena saya desak. Saya bilang, jangan sampai ini viral. Kamu menuduh memfitnah Islam. Dia bilang, oke, saya tarik videonya. Saya hapus kontennya. Terus dia bikin klarifikasi. Ternyata Islam tidak jahat. Padahal sebelumnya dia tuduh Islam jahat. Dia bukan bilang Islam baik, tapi dia bilang Islam tidak jahat. Ternyata pelakunya bukan Islam. Tapi ya sudahlah. Itulah kelakuan Polycarpus, teman-teman. Kelakuan mereka seperti itu. Menyebarkan berita bohong untuk menimbulkan perpecahan. Dan kita bisa lihat di Indonesia juga banyak. Sofiatul, Ki Ahmad, Lidarah, dan sebagainya. Ngeri, teman-teman. Itulah saya bilang kita sedih. Mayoritas dizolimi, mereka gunakan kekuasaan, mereka gunakan jurus playing victim, sedangkan Muslim kalau minoritas, ya susah juga. Jadi korban amukan. Bisa ditempeleng di jalan, bisa dipukul di jalan, bisa dilempari batu rumah kita, mobil kita dihancurin. Serba salah. Dan di situ ya, yang jadi Polycarpusnya, nah ini English Defense League. Ini. Ya, kalian bisa lihat teman-teman, saya nggak tahu apa hubungan dengan salib ya, karena logonya salib nih teman-teman. Inilah saya bilang, kalau orang menggunakan identitas agama untuk tujuan yang nggak benar. Ya, jadi sengaja gunakan identitas agama. Ini kan rasis sekali. Ini memecah belah sekali. Dan saya yakin ini nggak ada hubungannya gitu dengan gereja gitu. Siapa yang kasih mereka otoritas menggunakan lambang salib? Apakah gereja? Apakah Yesus? Kan nggak mungkin gitu kan. Ini mereka buat-buat sendiri. Nah, inilah yang bahaya gitu. Gunakan lambang satu agama, terus dipakai untuk kepentingan yang nggak benar. Wah, bahaya sekali teman-teman. Ya, kita menyayangkan yang beginian ini. Sungguh sedih gitu, miris. Kita lihat di Indonesia. Banyak sekali penghujat. Dan penegak hukum tahu teman-teman. Jadi jangan bilang, oh ini kok nggak ditangkap gitu. Mereka tahu, cuman mereka juga lihat kan.
Ini kalau ditangkap, apa yang akan terjadi? Jadi tekanan dari mereka tuh kuat, teman-teman. Jangan kalian pikir Polycardus ini nggak ada yang backup. Mereka di backup habis-habisan. Ada organisasi yang membawahi mereka. Ada organisasi yang benar-benar itu menaungi mereka, menyuruh mereka, membayar mereka untuk melakukan aksi-aksi ini. Walaupun ada sebagian Polycardus nggak sadar kalau dia dibayar. Ya, jadi dikiranya, oh donatur ini karena suka dia. Oh donatur ini kasih duit karena support perjuangan dia. Padahal itu memang yang ngasih duit dia tuh organisasi penghujat. Dikiranya, oh ini pribadi karena suka sama dia. Oh ibu ini suka saya gitu, transfer duit. Padahal ibu itu kan mengarahkan dia untuk jadi penghujat. Itu organisasi. Di belakangnya organisasi semua, teman-teman. Hati-hati. Saya sebenarnya tahu siapa ya, tapi nggak bisa kita ngomong di sini karena ini istilahnya bukan rahasia umum. Tapi ya kita nggak punya bukti secara langsung kepada dia, ya susah kan gitu. Tapi kita tahu dalang di belakang ini siapa. Jadi ngeri, teman-teman. Bahkan saya saja beberapa kali ya, ini mau dibungkam, dan ini saya baru dapat kabar lagi, bahwa akan ada upaya untuk membungkam saya lagi, apalagi setelah saya kemarin mengabarkan tentang kacau balaunya, internal BMPT KKI. Bagaimana Dr. Yonatan Purnomo membongkar, bahwa ternyata selama ini kita salah, selama ini orang Kristen salah. Ya, selama ini salah gitu. Dr. Yonatan Purnomo mengajak orang untuk jujur, bahwa pemahaman Tertullianus tentang Tritunggal ini salah. Dan itu direaksi ya, banyak sekali marah. Dan saya juga dituduh sebagai, wah kamu ini ya, ikut-ikutan bahas. Gara-gara kamu ikutan bahas jadi viral. Ini bahaya bagi kami, kamu harus dimusnahkan. Jadi ada beberapa orang-orang di sebelah ini lagi nyari tuh. Yang panen Wak Donat, yang panen. Jadi mereka konsultasi sama Wak Donat, gimana cara menyingkirkan dokter akal ini? Bagaimana supaya HMC ini dimusnahkan? Wak Donat langsung maju kan, wah, udah serahkan kepada saya, yang penting duit, sini duitnya gitu, biar saya singkirkan dia. Luar biasa teman-teman, ya, jahat. Itulah saya bilang, kita serba salah gitu, kita beritakan, nanti kita yang kena. Ini kena nih, bahaya nih teman-teman. Saya kadang-kadang bingung gitu, apakah fokus debat saja gitu. Kalau debat mereka nggak gitu keberatan, karena mereka menganggap, wah lu mau hancurkan ajaran gimana pun, nggak ada masalah kok. Pengikut kami tetap akan percaya kami kan gitu. Kalau bagi mereka seperti itu. Tetapi kalau kalian bongkar kebusukan mereka, kasih lihat kepada para penonton, rupanya di internal mereka kacau balau, nah itu mereka marah. Kalau debat mereka nggak masalah. Kamu mau tunjukkan bukti kalau kami salah juga nggak masalah. Tapi kalau kamu menunjukkan bukti dari internal kami sendiri, seperti misalnya bahwa yang pendeta ini bilang A, yang ini bilang B, beda. Artinya kan itu membuat jemaatnya bakal ragu gitu. Kalau yang ngomong Muslim mereka tinggal bilang, tuh si Zuma tuh asal ngomong, si Nandar Rifa asal ngomong, jangan percaya dia. Mungkin pengikutnya akan, oh iya mereka nggak suka Kristen, jadi nggak mungkin benar mereka ngomong. Tapi kalau kita tunjukkan yang ngomong pendeta, itu jemaat tergoncang teman-teman. Loh, yang pendeta A bilang ini, pendeta B bilang ini gimana gitu kan? Itu bagi mereka berbahaya. Bagi mereka yang seperti itu, Dr. Yonatan Purnomo, ya, pendeta Erastus Sabdono, itu orang-orang yang berbahaya karena membuat jemaatnya itu kebingungan. Yang mana yang benar nih? Yang ini bilang A, yang ini bilang B. Kayak ini sekarang lagi Katolik sama Protestan. Yang satu bilang iman dan perbuatan, yang satu bilang iman yang menyelamatkan. Bukan karena perbuatan baikmu. Nggak ada gunanya perbuatan baikmu. Yang mana yang benar ini? Bingung lagi kan? Nah, ini kita tampilkan di media. Dan setelah kita tampilkan, ngamuklah mereka. Karena ini dianggap berbahaya sekali. Menggoncang iman. Jadi ya itulah yang terjadi teman-teman. Doakan saja ya. Kita bisa aman-aman saja. Saya nggak tahu nih, apalagi rencana yang akan mereka lakukan kepada saya. Tetapi ini sudah mulai nih. Ya, saya dapat info. Dan sudah mulai memang ada serangan-serangan dari mereka. Dan tentunya serangannya akan lebih masif lagi. Apalagi mereka lihat kan, wah sebelumnya kita punya serangan gagal nih untuk melenyapkan HMC. Artinya perlu serangan yang lebih besar untuk memastikan dia lenyap selamanya. Saya nggak tahu apa yang akan mereka buat. Jadi mohon doanya teman-teman, ya, mohon dukungannya. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita memang di posisi yang enak. Kalau kalian nanya sama saya solusinya apa, ya banyak doa aja lah teman-teman. Minta kepada Allah supaya kita dikuatkan,
supaya kita dijaga. Semoga saudara-saudara muslim kita yang jadi minoritas di luar tabah, kuat. Begitu juga dengan muslim yang ada di Indonesia. Walaupun kita mayoritas, ya ternyata kita juga terzolimi. Bagaimana Sofiatul dengan bebas menginjak Quran, bagaimana Ki Ahmad ya dengan gampangnya menghujat tapi santai-santai saja. Lidara, Polikarpus yang lain, semua bebas menghujat tanpa ada konsekuensinya. Berikanlah umat muslim yang ada di Indonesia ini kesabaran dalam menghadapi cobaan ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.